Ya, oke. Kita mulai ya. Untuk pertemuan ke-1, kita akan membahas salah satu skill yang paling penting di dalam TOEFL sebenarnya, TOEFL atau IELTS, atau di dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari, yaitu kemampuan membaca cepat. Membaca cepat. Kalian kan waktunya terbatas. Jadi kalau baca artikel banyak-banyak kan pusingnya. Jadi diajarkanlah salah satu skill membaca cepat. Nah, ada 2 yang utama di membaca cepat, yaitu scanning dan skimming. Nah, ini apa sih bedanya? Jadi dia ini serupa tapi tak sama. Prosesnya hampir sama, tapi tujuannya berbeda ya. Terus kenapa dia penting di dalam IELTS dan TOEFL? Sama, karena waktu yang sangat terbatas di IELTS dan TOEFL, maka kita perlu menguasai yang namanya skill scanning dan skimming. Oke. Nah, ini dia apakah itu yang dimaksud dengan scanning dan skimming. Jadi pada umumnya reading itu ada 3 ya, ada average reading, reading membaca rata-rata gitu. Jadi kita baca semua dari A sampai Z gitu. Misalnya buka kamus tuh kalian baca semua ya dari A sampai Z. Itu average reading. Itu kalau kalian punya biasanya baca novel gitu kan, kita baca dari A, dari bab 1 sampai bab terakhir ya. Kecuali ada yang suka lompat-lompat, kayak saya itu kalau baca dari awal dulu terus akhir baru tengahnya. Soalnya kan suka penasaran sama ujungnya ya. Nah, ini average reading, kita baca semua. Lalu ada skimming dan ada scanning. Scanning apa? Scanning ini kalau kalian ingin menemukan informasi yang spesifik ya. Jadi kata kuncinya di situ adalah akurat. Suatu informasi yang spesifik dan akurat. Itu kita akan melakukan teknik yang namanya scanning. Jadi dia nanti Ibu kasih di belakang ada tipsnya ya. Lalu skimming, skimming ini kita ingin mengetahui secara umum ya. Kalau yang tadi spesifik dan akurat, ya yang skimming ini secara umum. Kita ingin mengetahui ide dari bacaan itu sebenarnya dia ngomongnya tentang apa sih secara general. Ya. Jadi nanti kalau kita melakukan skimming itu maka pemahaman informasi detail itu akan kurang, tetapi kita we get the whole idea gitu. Kita mendapatkan ide secara umumnya, secara keseluruhan ini bacaan tentang apa, ya kesimpulannya apa. Itu kita bisa mendapatkan dari skimming. Nah, kemudian kita bahas yang scanning dulu ya. Kalau biasanya kalau Ibu itu kalau menjawab ini dalam konteks menjawab soal ya, TOEFL, soal ulangan, ujian, misalnya MIT, soal-soal IELTS juga biasanya kita baca dulu soalnya. Ya, yang paling mudah ya ujian apapun sih pasti kita baca dulu soalnya, terutama reading. Jangan baca readingnya dulu ya, baca soalnya dulu. Jika tersedia soalnya dibaca soalnya dulu. Oh, jadi kita tahu dia nanyanya ini ya. Nah, kemudian kita pahami dari soal itu kata kuncinya apa di soal itu. Sehingga nanti saat kita melakukan scanning, itu scanning namanya ya, kita langsung mencari kata kuncinya. Ini dia nih, oh di paragraf ini dia, ya, udah langsung. Jadi di sini ada tulisan to scan quickly, you must only look for words or information that you need. Jadi adik-adik hanya akan melihat informasi yang kalian butuhkan saja. Ya, jadi scanning itu supaya nggak buang-buang waktu, kan baca cepat, harus cepat. Nah, jadi penting sekali kalian mengetahui kata kuncinya. Jadi apa yang penting di sini, kemampuan vocabulary harus bagus, ya. Kosakata harus bagus. Itu karena belum tentu kata kunci yang ada di soal itu yang ada di bacaan, bisa jadi sinonimnya, ya kan? Nah, jadi kita perlu juga memperkaya perbendaharaan kata. Ya memang reading kuncinya itu kan vocabulary. Kemudian ini salah satu contoh-contoh soal yang kalian bisa lakukan dengan teknik scanning. Misalkan di sini ya ada pertanyaan atau biasanya di soal itu sudah ditentuin what does it mean gitu. Apa artinya kata-kata misalnya superstitious misalnya ya pada paragraf 3. Nah, itu kan berarti
otomatis kita lakukan yang namanya scanning ya, karena sudah tahu dia paragraf 3. Seret, langsung aja lihat paragraf 3 ya, enggak usah lihat atas bawah ini. Itu. Ya, jadi lihat soalnya dulu. Kemudian ini contohnya ada suatu kalimat. Anggaplah di sini ada bacaan banyak gitu ya, baru ada soal. Dia bilang research indicated that the forest has provided various services to the local community and it, ya di sini ada it-nya. It is becoming degraded at an alarming rate. It-nya itu akan merefer kemana ya? Di underline word, underline itu garis bawah ya. Jadi kata-kata yang bergaris bawah ini mengacu kemana? Refers to itu mengacu ke mana? Situ sudah ada jawabannya ya, harusnya Ibu simpan dulu. Ya, oke. Jadi kita patahkan dulu, kita inikan dulu kalimatnya. Kita ada yang raise hand ya, ada yang mau nanya atau Anda sengaja? Ya. Jadi tekniknya di sini kita perlu patahkan dulu, pahami dulu kalimatnya di sini sebelum kata-kata end. Ya, nanti minggu depan ada kita namanya belajar klausa ya, nanti diajarin bahwa di satu sentence tahu ya, kalimat itu dia dari awal sampai full stop, sampai titik. Itu namanya satu kalimat. Nah, dalam satu kalimat ini, di sini kira-kira di sini, wow, apa ini ya? Ada 2 klausa. Jadi klausa 1 kita lihat dulu yang sebelum end dan klausa setelah. Jadi di sini katanya research penelitian mengindikasikan bahwa hutan telah menyediakan banyak jasa lingkungan bagi komunitas atau masyarakat lokal. Kemudian di sini dan ini semakin terdegradasi pada kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Jadi di sini it-nya apa kira-kira? Apakah service-nya, apakah the research-nya, apakah forest-nya, apakah lokal community-nya yang degraded at an alarming rate? Kebetulan di soal ini jawabannya adalah C ya, hutannya yang mengalami degradasi. Jadi di sini jadi apa ya yang kalian anggap penting di sini ya? Ya harus memahami sih ya, memahami kalimatnya. Oleh karena itu vocabulary-nya harus bagus. Ya. Jangan sampai di sini nanti yang mengalami degradasi ditulis lokal community-nya ya. Jangan. Kalau services nggak mungkin karena dia sudah diajarin ini ya, karena dia lebih dari 1. Tidak mungkin menjadi it di sininya. Jadi ini bisa dicoret. Tidak mungkin banget. Ini kan lebih dari 1, masa it. Jadi kemungkinannya the research, the forest, atau the local community. Nah, ini perlu pemahaman soalnya, pemahaman kalimatnya, dan pemahaman kalimat itu memerlukan juga pemahaman vocabulary. Ya. Jadi kalau di sini kalian saat membaca sesuatu yang menarik, ada satu kalimat, ada satu kata-kata gitu yang kalian tidak paham. Misalnya alarming apaan sih? Ya. Atau degraded apaan sih? Dalam kondisi normal kalian sebaiknya cara belajarnya membuka kamus, kemudian mengingat-ingat dan menggunakannya ya. Tapi nanti kalau di dalam soal, misalnya kalian pas ujian, blank banget, nggak tahu, nggak pernah dengar ini kata-kata ini apa gitu ya. Dicari clue lainnya di teksnya. Biasanya ada penjelasan lainnya nanti di teksnya ya. Dicari penjelasan tambahannya. Oh, kayaknya nih gitu. Jadi nggak harus 100% pasti ya. Kayaknya nih dia ke sini dah. Pilih itu. Terus yang kedua, jangan memilih kata-kata yang mirip biasanya ya. Jangan memilih kata-kata yang misalnya pertanyaannya superstitious itu sinonimnya apa gitu. Terus kalian memilih pilihan-pilihan yang ada aus-ausnya gitu, jangan ya. Biasanya itu untuk mengecoh. Oke. Terus scanning. Kalau skimming gimana? Skimming kita ini ada skillnya juga ya. Kalau Ibu biasanya misalnya tes reading yang ada readingnya, biasanya yang dilakukan adalah skimming dulu untuk mendapatkan general idea.
Dan untuk kita tahu kan, oh paragraf ini tentang ini, paragraf ini tentang ini. Tuh. Baru nanti kalau ada yang pertanyaan spesifik, kita sudah tahu di paragraf ini, karena kita sudah melakukan skimmingnya terlebih dahulu. Jadi biasanya skimming dulu sama kayak dengan membaca jurnal. Biasanya kita skimming dulu, skimmingnya itu cuman abstraknya aja, ya kan? Kita baca abstraknya saja, itu kan sudah sangat ringkas ya. Kita baca abstraknya aja, habis itu kita tentuin ini kira-kira cocok atau tidak, menarik atau tidak untuk riset yang akan kalian lakukan, misalnya untuk skripsinya atau untuk tugas-tugas dari dosen, misalnya disuruh membaca jurnal dan lain-lain. Itu biasanya yang kita lakukan adalah skimming, terutama kalau kita misalnya kalian nanti akan menulis artikel atau jurnal, kan perlu banyak literatur ya, literatur review perlu banyak. Itu skill yang dipakai pertama adalah skimming, karena kita membaca dulu abstraknya. Baru kalau kalian menganggap itu menarik, gitu, lihatlah langsung ke bagian results and discussion atau conclusion-nya. Ya, jadi ke belakang dulu, nggak usah introduction dan lain-lain, nggak usah, itu kalau jurnal ya. Nah, kalau jawab TOEFL sama IELTS gimana, Bu? Kalau jawab TOEFL sama IELTS, biasanya dia jawab paragrafnya tidak terlalu panjang, ya. Paling 3-4. Itu kalian skimming dulu, baru scanning. Skimming itu gimana? Oke, skimming itu baca kalimat pertama tiap-tiap paragraf. Jadi kalau ada 4 paragraf, itu dibaca dulu kalimat pertama. Tadi satu kalimat tuh mulai dari awal sampai titik. Dan situ aja dibaca. Baru pindah ke paragraf 2, ke paragraf 3. Nah, paragraf terakhir itu dibaca full. Ya, baca full paragraf terakhir, karena biasanya di situ, tadi kalau kayak jurnal, di situ ada conclusion-nya ya. Ada kesimpulan dan sebagainya di situ. Nah, jadi skimming kayak gitu. Kalau kasusnya buku, baca daftar isinya dulu. Misalnya laporan ya, setebal apa misalnya gitu. Nah, baca daftar isinya dulu. Ini itu namanya skimming ya, untuk melihat dia membagi chapternya menjadi A, B, C. Itu jadi kalian dapat ide besarnya gitu. Ini buku tentang apa sih? Itu daftar isi. Kalau scanning tadi itu seperti kita melihat membuka kamus. Misalnya kalian ingin mencari kata-kata customary, misalnya ya, customary. Kan nggak mungkin kita buka dari A ya, pasti langsung kalian scanning ke C dan U kan, CUS, customary. Itu scanningnya, mudah mengingatnya. Ibaratnya kita mencari kata-kata di dalam kamus, kita langsung ke intinya, ke spesifik yang kita mau. Sedangkan skimming adalah to get a general idea of the reading ya. Nah, usahakan di saat kalian membaca paragraf pertama, kalimat pertama di tiap paragraf itu, usahakan kalian mengingat ya. Biasanya kan kalau waktu SD itu diajarin ya, ide pokok. Nah, ide pokok paragraf 1. Biasanya ada kalimat induktif, deduktif. Biasa ide pokok itu kan adanya di kalimat pertama atau di kalimat terakhir pada setiap paragraf. Ya. Jadi yang ini dibaca kalimat pertama aja, itu harapannya adalah kita bisa mendapatkan ide-ide pokok di setiap paragraf. Nah, itu makanya dibaca yang pertama. Ide pokoknya dapat dulu, berarti paham ya. Paragraf 1 itu dia intinya misalnya tentang cara menanam mahoni misalnya gitu ya. Ide kedua paragraf 2 cara memelihara mahoni. Paragraf 3 cara memanen mahoni misalnya. Jadi udah tahu. Jadi nanti kalau ada soal tentang memanen mahoni, maka kalian tidak akan lagi membaca dari paragraf 1 karena paragraf 1 tentang menanam, bukan tentang memanen. Jadi kayak begitulah flow-nya. Itu skimming namanya ya. Lagi-lagi percuma dong kalau baca tapi nggak paham. Nah itu dia, perlu kamus di dekat kalian dan perlu memahami sedikit grammar. Nah makanya nanti perlu pasif. Makanya harusnya dibalik ya, harusnya tadi yang pasif dan lain-lain itu di modal dan lain-lain itu dibalik ke depan.
seperti tahun kemarin, tapi ya sudahlah ya, karena tahun ini kayak gitu kesepakatannya ya. Oke, nah terus biasanya juga untuk membantu skimming adalah melihat kalau di bacaan itu ada grafik, ada tabel, ilustrasi, itu biasanya dia sudah menggambarkan general idea di situ. Misalnya kalau di sini kan terlihat adalah emisi CO2 ya. Emisi CO2 di negara-negara di dunia di sini. Ini dalam gigaton ekuivalen per tahun ya. Gigaton CO2 ekuivalen per tahun. Nah, jadi kalian harus bisa membaca ini maksudnya paragraf ini apa sih. Nah, kalau ini nih kan bentuk negaranya ini ya. Ini bentuk negaranya. Ini European Union, disatuin ini India, ini Rusia. Nah, biasanya kalau skimming itu akan sangat membantu jika kalian bisa memahami ilustrasi atau grafik-grafik yang diberikan. Nah, kemudian contoh soalnya gimana sih kalau di TOEFL atau di IELTS? Ya biasanya kayak gini. The main idea of paragraph 3 is gitu. Ya, ide pokok dari paragraf 3 adalah itu skill skimming yang perlu, bukan scanning ya. Bisa juga ini ya, langsung ke paragraf 3-nya. Kemudian kalian baca kalimat pertamanya dan kalimat terakhirnya. Rasanya kalau skill menentukan ide pokok ini sudah di SD, SMP, sudah ya. Oke, hanya itu saja sih materinya. Untuk skimming dan scanning, kalian harus banyak praktekin ya. Boleh praktekin pakai modulnya dulu ya. Sekian.